Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kita sekarang lagi di Garasi Iman. Ini kalau teman-teman pada sadar ada segmen khusus ya, Garasi Iman kalau Mas Dito nge-review-review mobil. Nah, Sambil ini tempatnya. duduk, sambil cerita tuh syutingnya di sini. Iya. Nah, hari ini kita mau jawabin Q&A yang udah saya kasih waktu itu pas lagi setelah ada postingan giveaway, terus saya kasih Q&A. Sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, bismillah ya, kita mulai. Pertanyaannya bagus-bagus sampai bingung kita milihnya. Oke, pertanyaan pertama, bismillah, dari Rasya Kerol. Apa yang disukai mobil Mas Dito sama Mbak Diandra selain BMW sama Mercy? Oke, selain BMW sama Mercy, sebenarnya saya pengen banget punya Volvo. Kenapa? Karena Volvo itu terkenal sebagai tank, malah disebutnya sebagai Swedish tank dari Swedia. Karena dia emang build quality-nya benar-benar bagus, solid, robust, tahan banting. Bahkan dulu mereka itu yang menciptakan three-pointed seat belt. Kemudian mereka pernah menjadi the safest car in the world gitu. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tuh tahun lalu itu ada insiden di tol di mana tuh Volvo tua tahun 90-an kalau nggak salah tuh Volvo, yang viral itu ya? Ya, yang viral tuh Volvo S90 kalau nggak salah. Ditabrak dulu banget itu. Fortuner yang di sini tuh disebut ya mobil premium lah, mobil 500 jutaan. Sementara Volvo-nya itu mungkin nggak nyampe 200 juta. Itu Volvo-nya cuman penyok dikit dong di bumper. Fortuner-nya lumayan hancur. Gitu. Nah, waktu itu saya pernah nyobain Volvo punya ex anak MBCI juga, punya Mas Suryo. Jadi masih MBCI sih dia. Masih MBCI. Jadi kebayang aja seseorang yang mengendarai Mercy bertahun-tahun yang udah tahu build quality-nya dan dia akhirnya bisa move on dari Mercy yaitu ke Volvo. Gitu, yang kita tahu orang ex pengguna Mercy itu nggak mungkin milih mobil sembarangan, yang pasti lebih baik daripada Mercy kualitasnya. Dan waktu itu juga saya sempat heran loh, kenapa Volvo Mas gitu kan, ya Mercy udah one of the best lah. Pas saya nyobain, wow itu kualitas joknya itu benar-benar bagus banget, kombinasi leather sama sway itu benar-benar kayak duduk di sofa, nyaman banget, terus senyap, audionya bagus, jadi benar-benar underrated banget sih Volvo itu gitu. Dan terus di sini itu ada beberapa tipe wagon yang masuk dan ada juga beberapa SUV. Favorit saya itu adalah XC90, itu dream car banget sih karena sekarang udah punya anak, jadi orientasinya lebih ke bapak-bapak gitu. Jadi maunya SUV atau wagon gitu. Kalau kamu apa? Ngomong-ngomong aku juga ex Volvo owner juga kan. Oh iya benar. 740 turbo dulu. Benar. Nah, ada cerita menarik juga. Padahal Mercy terus. Iya benar. Ya, sama kayak yang kamu ceritain. Oh iya, ada cerita menarik juga soal Volvo. Itu daddy saya pernah ditabrak sama apa waktu itu? Sama gede itu truk atau apa gitu dari sebelah samping. Itu pilar B-nya sama sekali benar-benar nggak patah, nggak. Malah yang ada bumper depannya si truk itu yang agak penyok-penyok gitu. Terus kacanya juga dia cuma retak-retak aja, jadi dia nggak hancur melebur gitu karena dia bukan double glass ya. Double glass sih, emang dari sananya emang build quality-nya bagus banget. Iya, dia kalau misalnya jatuh tuh jatuhnya ke bawah. Volvo gitu. tuh emang safety nomor 1, intinya sih gitu. Iya. Terus aku Audi, alasannya keren. Selanjutnya Rafa_14. Apa prinsip hidup agar dapat mencapai kesuksesan dan ketenangan hati? Masya Allah pertanyaannya. Oke. Apa saya? Prinsip hidup untuk mencapai kesuksesan dan ketenangan hati, pertama itu dari kita sendiri harus mendefinisikan apakah arti kesuksesan dan ketenangan hati untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau menurut saya pribadi itu kuncinya adalah bersifat qanaah ya. Dalam arti itu selalu merasa cukup gitu dan bersyukur, tapi selalu ikhtiar setiap saat untuk yang terbaik gitu. Tapi semua itu akan ada waktunya gitu atas seizin Allah. Jadi kesuksesan itu percuma aja misalnya kita sukses dalam karir, mungkin gajinya bisa 100 juta per bulan atau lebih, tapi rumah tangga kita hancur lebur. Itu menurut saya nggak sukses gitu. Jadi menurut saya itu apalagi sebagai laki-laki pemimpin keluarga itu pertama sukses dalam membina keluarga gitu. Itu nomor 1, itu sukses gitu. Jadi keluarga kita adem, terus kalau pulang tuh benar-benar berasa at home ya, bukan kayak just pulang ke rumah biasa gitu. Itu menurut saya tuh lebih dari definisi sukses gitu.
Wow, kayaknya Kemudian- aku nggak perlu jawab lagi deh. Udah kamu aja yang wakilin. Ketenangan hati sih ibadah aja sih gitu, sholat 5 waktu, ngaji, karena kita mendekatkan diri kita sendiri kepada yang punya hati gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya dari Fijri. Seberapa kagum dengan Sayyidina Umar sampai anak Kak Diandra dinamakan Umar. Nah, ini saya juga ada cerita sendiri. Banyak banget teman-teman yang nanyain kenapa sih dinamain Umar, sementara zaman gini gitu ya, pasti namanya yang lucu-lucu, yang cute-cute gitu. Kenapa dinamainnya Umar gitu. Nah, sebenarnya saya pengen punya anak namanya Umar itu udah dari dulu banget. Bahkan pas lagi zaman single itu saya sempat datang ke kajian Ustadz Khalid. Waktu itu kita bahas buku Minhajul Muslim, ada babnya itu bab adab terhadap anak. Nah, itu di situ dikasih tahu juga lah intinya kalau kita tuh memberi nama anak itu juga nggak boleh sembarangan. Itu salah satu bentuk adab kita, kasih sayang kita juga kepada anak. Nah, dicontohkan juga di situ kayak nama-nama yang bagus untuk memberikan nama anak. Nah, salah satunya adalah sahabat-sahabat Nabi gitu. Nah, nama yang bagus itu kan Abdullah ya, hamba Allah ya kalau nggak salah. Terus selain itu juga sahabat-sahabat Nabi. Nah, kenapa Umar? Karena saya kagum banget sama Umar bin Khattab. Itu dia Masya Allah ya, beliau Masya Allah yang mungkin banyak teman-teman yang terinspirasi juga dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, dari Abu Bakar segala macam, tapi Umar nih kayak paling ngena banget di hati saya gitu, karena beliau yang tadinya dari kaum Quraisy, kemudian yang tadinya mungkin kasarnya punya pengalaman masa lalu tuh yang jahiliyah lah gitu ya, mas mabuk-mabukan, terus udah gitu banyak membunuh orang, terus ternyata akhirnya setelah dia menemukan Islam, dia menemukan kedamaian dan kekuatannya itu digunakan untuk menggerakkan Islam. Itu Masya Allah banget. Makanya kenapa kita pengen punya anak namanya Umar, karena kita berharap semoga Umar bisa jadi khalifah, bisa jadi pemimpin yang baik, yang amanah, dan bisa menebar kebaikan juga untuk masyarakat dan teman-temannya, keluarganya, ya pokoknya orang-orang terdekatnya lah. Kurang lebih kayak gitu. Next, Rizky_R. Kenapa anaknya Mas Dito dan Diandra nggak ada yang terinspirasi dari merek mobil? Sebenarnya, Umar tadi udah dijelasin ya kenapa punya nama Umar, karena memang udah dari dulu banget, dari sebelum ketemu Mas Dito, bahkan pengen punya anak namanya itu, ternyata Mas Dito juga ngefans sama Umar, alhamdulillah. Nah, terus kita juga namain Umar itu sebenarnya Umar GP, Gautama Pradityo. Which is itu sebenarnya inisial yang sering dipakai juga untuk di dunia otomotif, Grand Prix kan. Gitu. Jadi kenapa namanya Umar GP? Nanti insya Allah ada adik-adiknya Umar juga, ada lagi apa GP. Padahal sebenarnya GP itu ya Gautama Pradityo gitu. Ada unsur-unsur otomotifnya dikit. Ada unsur Islamnya sama otomotifnya. Nah, itu kita banget kan. Insya Allah. Ya gitu. Next. Wah, dari Umar. Oh, namanya Umar. A.Umar.H. Kak, ceritain dikit dong gimana bisa ketemu Mas Dito dan first impression-nya. First impression kayak mobil. First impression, oke. Gimana bisa ketemu Mas Dito? Jadi waktu itu saya jujur ya, saya kan kesenangan di karir nih, jadi kayak nggak terlalu mikirin jodoh. Terus tiba-tiba ya tapi pengen sih menikah, ya pengen lah, siapa yang enggak gitu kan, pengen jadi istri yang solihah insyaallah gitu. Jadi itu doa saya lah gitu. Cuma nggak nyangka ternyata Allah benar-benar ngasih di saat yang tepat gitu. Jadi pada saat itu saya waktu itu lagi sakit, masuk rumah sakit, insya Allah nguburin dosa ya, mungkin lagi dibersihin. Tiba-tiba sahabat saya Narida itu ngechat, mau gue kenalin gak nih ke cowok, dia bilang gitu. Boleh deh, ini orangnya soleh lah segala macam, udah tipe lo deh pokoknya gitu, soleh yang dijamin soleh insya Allah. Akhirnya ya udah deh gitu, ayo lo nggak boleh malas, ayo harus ikhtiar gitu, ntar diperantarain sama gue, kata dia gitu. Ya udah deh, akhirnya mau ketemu. Sebelum ketemu itu saya tahajud dulu, istiqoroh dulu, pokoknya benar-benar doanya itu cuma satu, ya Allah kalau misalnya memang beliau tidak baik untuk saya dan beliau bukan jodoh saya, mohon dihalangi pintu kita untuk ketemu. Jadi kita udah ada janjian nih di set sama Narida, janjiannya di hari Kamis gitu ya. Itu dari seminggu sebelumnya, dari di rumah sakit itu saya udah doa, tolong dong ya Allah kalau emang ini jodoh saya, dipermudah pertemuannya, disegerakan.
Kemudian kalau misalnya bukan, ya itu tadi, tolong dihalangkan pertemuannya gitu. Jangan sampai ketemu kalau bisa, sama sekali nggak usah dikenalin lah gitu. Kalau memang ujung-ujungnya bukan jodoh saya. Alhamdulillah semuanya diperlancar ya pas ketemu. Dan first impressionnya pas ketemu Mas Tito galak, dominan. Dan itu yang ngebuat saya beda karena banyak lah yang tahu juga teman-teman saya gitu kan, saya orangnya dominan banget. Kayak kalau ngobrol sama saya tuh semua teman-teman kantor tuh merasa terintimidasi padahal cowok-cowok katanya gitu. Tapi begitu ketemu Mas Tito, ketemu emang langsung orangnya tegas, terus kayak berprinsip, tenang, tapi terus cuma apa ya, kayak kelihatan dominan aja gitu. Saya langsung disuruh-suruh, adalah waktu itu kayak saya nggak minum gitu, terus disuruh minum, disuruh habisin minumnya, mubazir. Itu padahal baru pertemuan pertama, tapi udah langsung kelihatan dominannya. Terus kayak saya langsung kayaknya dia bisa nih jadi imam saya gitu. Saya kelihatan juga soleh, dan sebelum ketemu pun bilang sama Narida, sorry ya Nar, telat soalnya mau sholat dulu gitu. Jadi Masya Allah banget cie gitu. Oh iya, ada fun fact sedikit. Jadi tuh saya sebenarnya dulu netizennya Diandra. Jadi saya udah follow Diandra dari mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, pas Diandra itu belum pakai hijab. Iya, udah ya masih awal karir balapan banget lah, udah ngefans intinya gitu. Jadi pernah juga komen-komen gitu. Awal karir balapan berarti 2000 berapa ya? Ya udah lama banget. Iya, udah lama banget deh. Lebih dari 5 tahun itu. Sering komen-komen iseng gitu, cuman nggak dibales gitu. Gitu deh, ya alhamdulillah. Oke, next. Dari Fikuri 29, Umar kalau udah gede harus ngikutin passion orang tuanya atau boleh yang lain? Nggak boleh. Boleh. Ya intinya buat Umar, apapun itu profesinya harus ada, insya Allah harus ada dakwahnya lah gitu. Jadi luruskan niat, yaitu untuk mencapai ridho Allah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi nggak harus otomotif, tapi boleh yang lain asal bermanfaat aja sih, insya Allah. Ya. Next, M. Naufal Lutfi. Kalau Mbak Diandra dan Mas Tito drag race dengan spek mobil yang sama, kira-kira siapa yang menang? Itu kita nggak bisa jawab sekarang. Akulah. Hah? Akulah. Kita buktiin aja spek sama, jadi bajai lawan bajai juga bisa kan sebenarnya. Ya udah kita drag race. Kita insya Allah bajai lawan bajai. Jangan bajai. Nggak enak nih. Gitu Don't ya. leave me hanging. Oke. Next, dari Fakhri Yafif. Mobil impian Mas Dito sama Mbak Diandra? Aku BMW E46 CSL. Aku dari dulu sampai sekarang masih sama sih, CLS 63 AMG. Seru. Kok nggak seru sih? Itu suaranya keren itu. Special. Bisa special. Ya bisa. Punya aku kan ya emang bisa dibeli. Makanya mobil impian, pengen mimpi untuk beli mobil itu gitu. Ya udah next. Faras Yuda. Kalau Umar sudah 18 tahun, mobil apa yang akan pertama kali dikasih ke Umar dan alasannya? Alasannya harus insya Allah mobil Jerman. Kenapa? Wow, kenapa? Yang mobil pertama loh. Iya, entry levelnya kayak E30 atau Boxer. E30 zaman Umar udah kayak gimana? Ya, makanya dia jadi belajar ngerawat mobil yang mekanikal gitu. Jadi mekanikal, ya setuju kalau itu. Kalau bisa dia harus bisa benerin mobilnya sendiri kalau kenapa-kenapa. Ya, karena mekanikal kan. Jadi dari perawatan juga murah kan gitu. Mungkin dia perawatan murah. Perawatan relatif murah dibanding yang lain gitu, dan juga safe relatif daripada mobil yang mungkin yang entry level yang lain gitu loh. Iya. Masih kelihatan bagus, masih kece, masih classy. Yang pasti harus belajar manual juga karena itu dia, dulu pertama kali saya bawa mobil juga harus manual dan harus berhasil bikin Dedi tidur di belakang karena artinya itu udah nyaman banget nyetirnya, udah VIP class gitu. Jadi Umar juga harus seperti itu karena kalau orang yang udah bisa bawa mobil dengan mengontrol mobil senyaman mungkin, artinya dia bisa mengontrol mobil dalam kondisi apapun. Harusnya sih kayak gitu ya. Next, dari Citra. Kenapa bacanya gitu? Karena Citra.A. Oh iya, Citra. Gitu. Oke. Ingin punya anak berapa? Kalau saya pribadi, insya Allah kalau dikasih sama Allah, pengen punya 5 karena pengen nyangin Om Obi. Nggak 5 karena ya ideal aja gitu, dan semakin banyak anaknya insya Allah semakin banyak
rezekinya juga, insya Allah juga anak Amin. soleh yang solehah, jadi bisa memberi manfaat kepada Iya. orang lain gitu. Jadi nggak asal banyak. Iya, saya terserah Mas Dito aja. Next dari Zada 277. Pengen banget bisa jadi kayak Kak Diandra, cewek nekunin otomotif. Dulu kuliahnya jurusan apa? Saya dulu Teknik mesin kan dulu. bukan. Pembawa. Bukan. Oh, Saya dulu kuliahnya jurusan psikologi. Memang nggak nyambung karena ya ini justru saya pengen ngasih tahu ya ke semua, maksudnya ngasih contoh ke teman-teman semua bahwa ya jangan takut salah pilih jurusan gitu, karena mau kita jurusan apapun itu ilmu loh yang kita dapat gitu loh, bukan artinya sia-sia juga. Jadi dan jangan ketakutan juga kalau udah masuk udah menekuni bidang tertentu terus suatu hari pengen mencoba yang baru, ilmu yang baru atau profesi yang baru, itu jadi ketakutan, jangan juga gitu, karena banyak juga ternyata ilmu-ilmu psikologi yang bisa saya aplikasikan sekarang di dunia kerja, di keluarga, terus juga di kehidupan sosial gitu. Ternyata banyak banget ilmu-ilmunya yang bisa kepake, dan ya karena nggak ini sih, karena saya orangnya kalau udah ngejalanin suatu hobi yang passion, saya bener-bener diikutin banget sampai nggak nyangka gitu. Akhirnya mungkin awalnya cuma hobi aja, masuk klub mobil, terus udah gitu turun balap, terus nge-review gitu. Awalnya jadi presenter otomotif dulu, baru nge-review mobil. Terus ternyata malah ditekunin jadi keterusan gitu sampai sekarang, nggak nyangka. Bahkan psikologinya jadi sekarang jadi bukan jadi psikolog gitu kan, jadi malah jadi pegiat otomotif. Jadi buat teman-teman semua ya jangan takut gitu, mau ngambil jurusan apa itu nggak menutupi kemungkinan kita akan dapat rezeki atau profesi dari bidang yang lain gitu. Pertanyaan terakhir dari Wisam HR, Mas Dito tolong ajarin istiqomah kerja dan ibadah, kuncinya bagaimana biar bisa seimbang? Oke. Kalau menurut saya pribadi kuncinya adalah simple sih, ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu akan menjaga kita. Sebagaimana kalau harta itu malah kita yang menjaga harta, tapi kalau ilmu itu ilmu akan menjaga kita. Contohnya, kalau kita berilmu, kerja dimanapun kita akan dijaga oleh ilmu. Jadi misalnya kita mau kerja di e-commerce atau di mana, kalau kita punya ilmu, kita tuh tahu mana yang nggak boleh, mana yang riba, mana yang enggak. Jadi semua itu akan mudah dan selalu kembali ke niat gitu. Contohnya dari kita berangkat ke kantor aja, kalau niat kita untuk mencari nafkah untuk keluarga, untuk untuk jihad gitu. Kan kita kalau misalnya berangkat ke kantor nyari rezeki itu, nyari nafkah, misalnya kecelakaan, nauzubillah ya, kita meninggal, itu tuh mati syahid insya Allah gitu. Jadi kuncinya dua, pertama itu ilmu, kedua itu luruskan niat untuk ya misalnya mencari rezeki, untuk mencari ridho Allah dan sebagainya gitu sih, itu tipsnya. Oke, segitu aja pertanyaannya. Sekarang kita mau langsung ngumumin ganti nama channel kita itu menjadi apa. Nah, sebelumnya makasih banget juga buat teman-teman yang udah pada ngasih saran ya gitu, beserta kesan-kesannya terhadap konten-konten kita. Itu Masya Allah banget, bagus-bagus banget. Kita pun sampai, jangan sampai ujub gitu kan gitu. Alhamdulillah, tapi kalau memang ternyata feedbacknya sepositif itu buat teman-teman, mohon doanya juga semoga kita bisa terus berkarya sebaik-baiknya. Nah, kita sudah menemukan nama channel kita yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Namanya Dito dan Diandra. Yeay! Semoga tepuk tanganin dong. Tepuk tanganin. Ayo. Ya, kenapa Dito dan Diandra? Jadi memang kita udah kepikiran sih, of course ya, teman-teman juga banyak yang ngasih input garasi iman. Jadi tadi sempat galau antara Diandra dan Dito. Terus pokoknya ada nama Diandra dan nama Ditonya, tapi belum tahu apa, atau garasi iman, atau belum tahu apa. Lucu-lucu dan bagus-bagus. Iya, nah terus sempat kepikiran Diandra dan Dito gitu, karena tadinya saya mikir, ladies first kan gitu. Jadi Diandra duluan nih, baru Dito gitu. Jadi Diandra dan Dito. Tiba-tiba ada salah satu teman followers yang ngasih tahu kalau Dito dan Diandra dan Mas Ditonya harus di depan. Kenapa? Karena Mas Dito itu imam. Masya Allah, itu inputnya
Inputnya bagus banget, makanya kita langsung Masya Allah, selama ini kita mikir kan ladies first gitu kan, kayak ya udah jadinya perempuan di awal, tapi ternyata di Islam udah jelas gitu kan, imam ya lebih dulu gitu. Nah selanjutnya kita juga mau ngumumin pemenang giveaway, ada 13 pemenang yang udah kita tentukan. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau di postingan yang kemarin itu kita minta nama saran untuk ganti nama channel dan juga kesan-kesan dari teman-teman terhadap konten-konten kita. Nah, ini dia juara pertamanya. Zaidan Hussein. Nama channelnya menurut saya jadikan Dito dan Diandra saja. Dengan begitu channelnya bisa diisi konten yang berhubungan dengan Mas Dito, Mbak Diandra, ataupun konten-konten lain yang masih bersangkutan Mas Dito atau Mbak Diandra. Logo channelnya bisa DND yang didesain sedemikian menarik. Menurut saya konten-konten di YouTube DND sangat menarik. Kendaraan yang direview selalu memiliki hal yang spesial. Penyampaian reviewnya juga menarik. Terdapat informasi-informasi yang detail mengenai mobil, terutama penyampaian sejarahnya sangat menarik menurut saya. Dan yang paling saya suka adalah selalu ada ilmu agama Islam yang diselipkan di setiap review. Hal tersebut baru saya temui di channel ini dan saya benar-benar suka. Karena walaupun hanya selingan, insya Allah ilmu atau pengetahuan yang disampaikan akan berguna atau setidaknya menambah wawasan tentang agama Islam. Masya Allah. Masya Allah, makasih Zaidan Hussein. Nah, ada 12 pemenang lainnya juga, jadi 2 orang mendapatkan uang tunai dan 10 orang mendapatkan buku anak dari teman kita, Junisa Hardianto. Nah, ini dia pemenangnya untuk 2 orang yang mendapatkan uang tunai. Lalu ini untuk 10 pemenang buku anak dari Junisa Hardianto. Penentuan items giveaway ini kami pilih karena memiliki makna masing-masing. Kami pilih Hotel The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place karena hotel tersebut merupakan tempat kami menikah Juni 2019 lalu. Pemenang juara 1 insya Allah akan menginap di sana selama 2 malam. Untuk giveaway berupa uang tunai kepada 2 orang pemenang, sebelumnya kami berencana untuk mengajak makan di restoran favorit kami. Namun terkait pandemi di mana kami harus meminimalisir pertemuan tatap muka, maka digantikan dengan uang tunai yang semoga lebih bermanfaat bagi kedua pemenang. Lalu 10 buku anak dengan judul Mencari Allah karya Junisa Hardianto. Ini juga sebagai bentuk dukungan kepada sahabat kami Junisa dalam ikhtiarnya membuat buku anak berbasis dakwah Islam. Buku Mencari Allah ini juga merupakan launching buku anak pertamanya di Indonesia. Selamat kepada para pemenang, semoga giveaway ini bermanfaat dan Allah beri keberkahan untuk kita semua. Oke, segitu aja, ada 3 segmen tadi ya kita, ada Q&A, kemudian ada pengumuman nama channel, dan juga pengumuman pemenang giveaway. Thank you for watching, jangan lupa nonton lagi video-video kita yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.